Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai politik dan kenegaraan. Prabowo menjadi panitia acara Muktamar Sufi Internasional. Prabowo menyebut bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah seorang Muslim yang berpengaruh di dunia. Sufi itu harus tenang, harus bisa moderat, ya. Itu mungkin penyebab kenapa Prabowo sekarang sikapnya seperti berubah, lebih tenang, lebih sabar, gitu kan, tidak terlihat arogan, tidak terlihat keras, gitu kan. Sekarang lebih lembut. Mungkin ini apakah ini ada pengaruh dari Habib Lutfi? Ya dia sedikit-sedikit mungkin memahami tentang ajaran tasawuf. Jadi Prabowo yang bersifat keras, Prabowo yang bersifat seperti arogan itu mungkin tidak kita temui lagi saat nanti di kompetisi Pilpres nanti. Kita akan menemukan Prabowo yang tetap optimis, sabar, ya, dan berusaha untuk merangkul semuanya, gitu kan. Memang paradigma yang dipahami Prabowo sekarang mungkin udah bergeser, gitu kan. Kalau 9 tahun yang lalu mungkin Prabowo lebih dekat dengan Islam garis keras, gitu kan, ya, yang misalnya diwakili oleh FPI, gitu kan. FPI mendukung Prabowo, tapi sepertinya Prabowo punya istihad, punya pemikiran yang lain, dan menyudahi mungkin, ya, setiap konflik, setiap yang bisa membuat keretakan antar kita sesama bangsa, gitu kan. Dia banyak belajar dari kekalahan-kekalahannya dan bergabung dengan Jokowi. Ini Prabowo sudah berubah sepertinya, ya. Meskipun bayangan masa lalu selalu ditafsirkan oleh orang, selalu membebani Pak Prabowo ini. Ya, ada pergeseran paradigma, gitu kan. Jika dulu Prabowo disanjung, didukung oleh kelompok agama yang kurang dianggap intoleran atau yang dianggap garis keras, sekarang Prabowo sebagai panitia Muktamar Sufi Internasional, ya, itu sudah menggambarkan suatu yang berbeda, gitu kan. Ajaran tasawuf itu kan mengajarkan orang untuk menjadi halus batinnya, gitu kan, menjadi orang yang memahami agama secara esoterik, penuh cinta kasih, gitu kan, bisa menyeimbangkan antara pemahaman jalaliyah dan jamaliyah di dalam diri kita, gitu kan. Ya, dengan bertarekat, berzikir, itu tasawuf ajarannya mengingatkan kita selalu terkoneksi dengan divine, dengan Tuhan, gitu kan, yang suatu yang ilahiyah, gitu kan. Sehingga kita sebagai hamba itu memahami bahwa tidak ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi ajaran tasawuf itu suatu ajaran di mana setiap hamba memikirkan Tuhan, memikirkan Allah Subhanahu wa taala dengan perangkat ketulusan hati, kesucian batin, dan ini tentu saja membutuhkan seorang pembimbing, gitu kan. Setiap orang punya takdir, setiap orang di dalam dirinya memiliki fitrah pada kebaikan. Fitrah ini akan kuat atau menjadi lemah tergantung kepada pengalaman dan pendidikan
untuk memelihara batinnya. Dan ajaran tasawuf itu menjadi sesuatu perekat sebenarnya antara syariat, kemudian ada tarekat, nanti akan sampai kepada hakikat gitu kan. Ya tentu saja tasawuf suatu ajaran di dalam Islam tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ajaran tentang cara mengingat Allah dan berzikir, bersolawat, seperti itu. Jadi negara mengafirmasi pelaksanaan Muktamar Sufi ini ada suatu komitmen kepada suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertasawuf itu halus. Tidak boleh presiden menjadi pemimpin yang kejam, tidak boleh seorang pemimpin menjadi pemimpin yang meninggalkan ajaran agama, tidak boleh seorang pemimpin itu menyengsarakan rakyat gitu kan, tidak taat amanat gitu kan. Nah, saya pikir itu bagus sekali ajaran tasawuf ini diangkat ke tingkat nasional, internasional, bahkan negara atau pemerintah mengafirmasi gitu kan. Apakah Prabowo memang sudah berubah dan dia akan memiliki kans untuk menjadi presiden? Tentu saja rakyat yang akan menentukan gitu kan. Beberapa waktu sudah berlalu dan sepertinya apakah Prabowo sudah berubah, kita akan lihat. Dan sekiranya Prabowo menang menjadi presiden, ya itu harus diterima karena demokrasi itu ya ada menang dan ada kalah gitu kan. Dan tentu saja sesuatu yang ditakutkan oleh oposisi tentang otoriter itu ya tidak bisa ada. Karena negara kita dibatasi, kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang gitu, harus mentaati undang-undang gitu kan. Tidak akan ada lagi pemimpin Indonesia yang otoriter gitu kan, yang melanggar hak asasi manusia. Tidak ada lagi gitu kan. Semoga acara Muktamar Sufi ini menjadi menularkan semangat spiritualitas dan bersama-sama menjadi bangsa yang beradab. Terima kasih.